Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Tuhan masih berikan kita waktu dan kesempatan untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Dan sekalipun kita juga sampai hari ini masih beribadah secara online, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk kita beribadah kepada Tuhan, menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan hati kita yang terbaik untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi kita mau siapkan kehidupan kita mau siapkan pikiran kita, supaya firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini itu tidak pernah menjadi sia-sia, tapi jatuh di tanah hati kita yang terbaik pada pagi hari ini. Puji Tuhan, tema firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini itu adalah tidak pernah sia-sia. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Saya ulangi, dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah ungkapan Rasul Paulus, dan Paulus memiliki dua alasan dalam pikirannya ketika ia menulis surat ini. Yang pertama adalah untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Dan yang kedua itu untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pertanyaan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal ini meliputi soal doktrin dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Dan kita sebagai jemaat Tuhan hari-hari ini, kita sebagai jemaat-jemaat Tuhan yang hidup di akhir daripada akhir zaman ini, kita harus terus melakukan apa yang baik dan apa yang benar di hadapan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mungkin hari-hari ini kita berpikir kita sudah mulai jenuh. Mungkin hari-hari ini kita berpikir, sampai kapan sih COVID-19 ini ada di muka bumi ini? Dan kita mungkin berpikir, apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita? Dan Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran-pikiran itu ada dalam setiap kehidupan kita, firman Tuhan yang tadi kita baca itu berkata apa? Bahwa kita harus tetap menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang berdiri teguh. Berdiri teguh itu artinya kita boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang tidak mudah berputus asa. Kita tidak mudah menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang menyerah, tapi kita tetap berdiri, kita tetap teguh bahwa kita percaya Tuhan pasti akan menolong setiap kehidupan kita. Dan yang kedua adalah kita jangan goyah. Kita jangan mudah goyah akan setiap situasi kehidupan dunia akhir-akhir ini. Kalau kita boleh melihat dunia akhir-akhir ini, itu sungguh sangat mengecewakan, sungguh sangat mungkin menakutkan dalam setiap kehidupan kita. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang luar biasa, dan kita percaya kita punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin kita berpikir, kalau kita ibadah secara online, apa sih yang dapat kita perbuat? Kayaknya semua hanya terbatas. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan lupa, di sini dikatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Itu artinya apa? Kita boleh menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang aktif. Kita bukan menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang pasif. Dan kita tidak mau menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hanya berdiam diri saja. Tapi kita mau menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang aktif. Aktif itu artinya apa? Kita mau selalu berusaha, kita mau selalu memiliki kemauan untuk kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dan contohnya Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak bisa jumpa dengan satu dengan yang lainnya, terbatas untuk kita berjumpa,
Tapi kita boleh percaya ketika kita boleh memiliki selalu hati untuk membangun satu komunikasi, kita mungkin bisa WA, kita bisa telepon menanyakan kabar satu dengan yang lainnya, dan kita boleh memiliki satu kerinduan untuk kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kita boleh saling mendukung satu dengan yang lainnya, dan kita percaya ketika itu kita lakukan terus-menerus, saya percaya kita boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan yang ada. Dan selanjutnya di sini dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah kita berpikir, apa yang kita buat itu sia-sia, apa yang kita buat itu mungkin tidak dipandang oleh manusia. Tapi percayalah, ketika kita perbuat semuanya untuk Tuhan, ketika kita lakukan semuanya untuk Tuhan, percaya jerih payahmu itu tidak akan pernah sia-sia. Contoh, ketika kita di rumah, mungkin kita bisa bangun mesbah doa kita bersama dengan keluarga. Setiap hari Minggu mungkin setelah kita beribadah secara online, mungkin kita juga bisa membangun satu komunikasi atau satu persekutuan bersama dengan keluarga. Itu adalah sesuatu pekerjaan yang baik yang kita perbuat untuk Tuhan. Dan percaya apapun yang kita perbuat itu untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia, dan Tuhan pasti akan perhitungkan semuanya. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita juga lihat satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 pasal yang ke-16. Kita lihat di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 dikatakan, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ini, khususnya di ayat yang ke-16, di ayat yang ke-17, di ayat yang ke-18, di ayat yang ke-19, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, itu seringkali kita dengar dan disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Dan yang menarik pada pagi hari ini saya mau bagikan adalah kenapa di ayat yang ke-16 dahului dengan bersukacitalah senantiasa, baru di ayat-ayat berikutnya. Dan Bapak Ibu Saudara, bersukacita itu adalah kunci untuk kita bisa berdoa, kunci untuk kita bisa mengucap syukur, dan kunci untuk kita bisa tetap semangat dalam kita melayani Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bersukacitalah senantiasa. Itu artinya apa? Kita boleh terus-menerus bersukacita dalam keadaan apapun. Mungkin kita punya alasan saat ini untuk tidak bersukacita. Mungkin kita punya alasan saat ini untuk bersungut-sungut. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mau tampil beda, ketika kita mau menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang hidup takut akan Tuhan, kita mau pegang ayat ini, yaitu adalah bersukacitalah senantiasa. Apapun yang kita hadapi hari-hari ini, ketika kita bersukacita, percaya kita dapat berdoa, kita dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Dan seperti yang Rasul Paulus tadi katakan, apapun itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara, mari bangun kerohanian kita pada pagi hari ini di tengah-tengah dunia yang tidak menentu hari-hari ini. Dan kalau saya mendengar juga di Jogja, khususnya ya DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, COVID juga semakin hari semakin meningkat. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat perlindungan kita, tidak ada tempat pelarian kita, tidak ada tempat kita untuk berteduh. Tapi percayalah, hanya di dalam Yesus kita pasti akan mampu. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini biarlah setiap renungan kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini, itu boleh menjadi kekuatan kita, itu boleh menjadi satu hal yang membuat kita kembali bersemangat, membuat kita kembali bergairah di dalam Tuhan. Dan percayalah, bangun imanmu di dalam dasar yang benar, bangun setiap pengetahuan-pengetahuanmu dalam pengetahuan-pengetahuan yang benar. Dan percayalah, pegang kebenaran firman Tuhan, bahwa sekecil apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, itu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan saya percaya ketika kita
Buka hati kita untuk Tuhan. Saya percaya firman Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk kepercayaan Bapak Ibu Gembala yang diberikan kepada kami. Kiranya doa kami sedang jemaat Tuhan tetap ada dalam keadaan yang baik dan diberkati oleh Tuhan. Puji bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kembali telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan termeterai dalam setiap hati kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami sudah terima pada saat ini. Memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini. Tuhan, kiranya sumber segala berkat melimpahkan berkat-Mu atas hidup dan rumah tangga mereka. Terima kasih, dan saat ini berdoa untuk jemaat Philadelphia Sleman. Mari Tuhan, Engkau lawat mereka, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan beri pemulihan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, mereka dalam usaha maupun pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, kami doakan juga untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya pulihkan dari berbagai masalah-masalah yang sedang terjadi. Beri kemampuan kepada pemimpin bangsa kami. Terima kasih, berkati semua yang sudah ambil bahagian dalam pelayanan ini. Tuhan kiranya sumber segala berkat melimpahkan berkat-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang Bapa, mari pedangkan tangan-Mu. Turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Dan kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya yang tunggal, dan oleh kuat kuasa dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memberkati, melindungi kami sekalian sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.